perusahaan besar itu. Jadi kayak ada beberapa perusahaan besar itu mereka belanja cherry di sini. Nah ini menjadi salah kaprah. Nah celakanya di sini ini banyak pemain-pemain besar seperti perusahaan-perusahaan besar yang langsung belanja cherry ke petani. Nah harusnya tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama narasumber yang berbeda lagi di Pikopian Resore kali ini. Kalau kemarin kita sama YouTuber, sekarang kita bersama Pak Direktur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih kembali. Kesempatannya untuk kita ngobrol di acara Pikopian Resore namanya. Nah, beliau ini adalah orang Bende Besah kan ya, orang Bende Besah yang sekarang domisili di Jakarta sebagai Direktur Promosi Kementerian Desa. Tapi kita nggak bahas Kementerian Desanya nih, kita akan bahas kopi di desa-desa gitu. Adakah selain kopi Arabica yang di Bondowoso ini yang Bapak pernah kunjungi kopi yang paling sip itu apa Pak? Iya, kalau berbicara kopi tentu di Indonesia ini kaya ya. Dan kaya sekali, dan kita tahu di Indonesia itu punya banyak keunggulan, kekhasan rasa, terutama kopi-kopi yang ada di Nusantara ini. Contoh misal kalau kita yang lebih melegenda, sebenarnya yang lebih kuat brandnya itu di Indonesia adalah Kopi Gayo sebenarnya. Kopi Gayo, kopi Aceh. Kopi Aceh. Nah, itu yang sudah mendahului, lebih kuat brandnya dibanding kopi Ijen Java Ijen Raung Bondowoso ini. Tapi sebenarnya kalau berbicara taste, rasa, kalau bagi penikmat kopi itu hampir 11-12 antara kopi Gayo dengan kopi Java Ijen Raung yang ada di Bondowoso ini. Karena kopi kita kan sudah punya IG ya, identitas geografis itu yang tentunya ini menjadi kelebihan tersendiri bahwa kopi kita itu punya kekhasan di dalam, sehingga kita punya identitas geografis itu. Dan sebenarnya kopi Ijen itu sampai hari ini salah satu komoditi kopi yang memiliki cita rasa yang bagi penikmat kopi itu khas. Keasamannya Pak. Iya, jadi bagi penikmat kopi Arabica, karena Arabica itu kan sebenarnya Eropa pasarnya, beda dengan Robusta. Robusta itu lebih ke Afrika dan Timur Tengah. Nah kalau Arabica itu lebih ke Eropa memang pasarnya. Jadi, dan semenjak zaman Belanda dulu memang kopi Ijen itu dibawanya ya ke Eropa. Iya. Kalau kopi Gayo sendiri Pak, ciri khasnya apa yang pernah jenengan rasakan? Kalau saya memang kan penikmat kopi Arabica itu cuman kecutnya itu sama ya, saya orang Bondowoso lebih menikmati sini. Sebenarnya kan kalau berbicara rasa ya tadi 11-12. Nah hari ini sebenarnya yang paling menarik itu berbicara kopi di Bondowoso ini terkait tata kelolanya sebenarnya. Nah hari ini kita sudah melihat di sini ada perda yang mengatur tentang tata kelola dan tata niaga. Nah kita hari ini cuma baru melihat bahwa di Bondowoso ini belum terbangun ekosistem tata niaga terkait kopi ini yang kemudian memberi ruang kepada masyarakat untuk lebih masuk dan bermain di situ. Nah celakanya di sini ini banyak pemain-pemain besar seperti perusahaan-perusahaan besar yang langsung belanja cherry ke petani. Nah harusnya tidak seperti itu. Harusnya mereka itu tidak belanja cherry, mereka itu harusnya belanja green bean atau paling tidak HS basah. Nah ini kan kemudian susah ya membuat tata niaga yang baik sehingga masyarakat di sini bisa jadi pengepul, bisa menjadi supplier di perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi kayak ada beberapa perusahaan besar itu mereka belanja cherry di sini. Nah ini menjadi salah kaprah. Karena di beberapa tempat itu mereka itu kayak misalkan SKA ya, Sumber Kurnia Alam, Sulutko yang ini terafiliasi semua dengan kapal api, mereka nggak belanja cherry, mereka belanja green bean.
Nah ini ada industrial yang kemudian belanja cherry, sehingga ini yang merusak kemudian eman sebenarnya. Harusnya ini yang kelola ya. Betul, tata niaga, tata kelola, perkopian yang ada di Bondowoso. Tinggal kemudian perda itu dikuatkan aja di situ. Tapi di balik itu kan di Bondowoso akhirnya juga muncul banyak kafe kopi, itu luar biasa. Iya. Itu salah satu ikhtiar kita, dan saya waktu itu orang yang menginisiasi pertama kali di Bondowoso ini pelatihan barista kopi itu saya. Itu sekitar tahun 16-17 waktu itu saya mendatangkan master baristanya waktu itu dari Jakarta Cafe House dan melatih anak-anak muda di Bondowoso. Nah semenjak itu muncul beberapa kafe-kafe yang itu baristanya jebolan dari pelatihan yang pernah saya buat itu, dan itu yang kemudian hari ini menjamur di mana-mana, dan saya bersyukur sekali sehingga ini menjadi satu ekosistem ekonomi baru ya, di Bondowoso itu. Saran yang terbaik buat mereka ketika mereka cuma berpikirnya yuk kita bikin kafe kopi, tapi kan tata kelola kemudian manajerial itu penting buat mereka. Sebenarnya ini kan ada semacam lompatan gitu ya. Hari ini mungkin semua berpikir bagaimana di hilir ya, pasca panen dan diversifikasi produk lah kemudian, sehingga orang berpikir untuk membuat kafe di mana-mana. Nah, ada yang mulai melupakan bahwa di balik ini semua harus ada yang fokus berbicara tentang budidaya. Budidaya. Nah, hari ini orang seringkali mengatakan bahwa kita kopi itu orientasinya ekspor. Tapi harus diingat bahwa yang namanya ekspor itu perlu konsistensi. Konsistensi apa? Supply chain-nya seperti apa? Nah, misal ketika kontrak kita 1 tahun, apakah siap kopi kita itu memenuhi kontrak 1 tahun itu? Nah, oleh karena itu budidaya ini harus dibenahi. Dan kita harus mulai mengedukasi petani kita agar budidaya mereka itu lebih ramah terhadap lingkungan. Dan ini terkait juga dengan isu-isu yang hari ini mengemuka tentang isu climate change, krisis lingkungan begitu, sehingga treatment yang dilakukan tidak melulu kimia, tapi organik. Maksudnya di garis depan di kafe, tapi mereka harus tahu bagaimana cara supply chain pengelolaan di belakang. Termasuk mereka budidaya. Tugas pemerintah ya untuk bagaimana kemudian memperbaiki budidaya petani kopi kita, sehingga ke depan itu sebenarnya kalau Eropa itu sebenarnya berharap kalau hari ini pasar-pasar Eropa produk kita lebih tersertifikasi organik sebenarnya seperti itu. Ada contoh nggak Pak di daerah lain yang memang sudah tata kelolanya sudah luar biasa mungkin? Hari ini baru ada beberapa sih. Misalkan kemarin kita ada kerjasama dengan Astra dan yang namanya Desa Sejahtera Astra, dan kemudian kita mencoba mengadvokasi petani kopi di Cikoneng di Bogor, dan itu full organik. Dari awal yang mereka produksinya per hektar atau per pohon itu hanya 800 gram, mereka hari ini sudah 5-6 atau bahkan 8 kg per pohon. Nah, itu organik, full organik. Full organik. Jadi kita jangan kemudian takutan bahwa kalau kita organik produksinya akan menurun. Tidak, malah sebaliknya sebenarnya. Bahkan rentang waktu panennya pun lebih panjang. Berarti saran Bapak adalah selain tata kelola juga kemudian budidaya. Beralih ke masalah entrepreneurship ini Pak. Kita sebagai entrepreneur muda khususnya kan perlu saran dan masukan gitu Pak. Selain tata kelola tadi, tapi bagaimana mengembangkan kopi kita sendiri gitu Pak, merebranding lagi. Adakah saran selain kopi ataupun mix dengan kopi dengan apa gitu loh Pak? Iya. Ini memang tantangan hari ini ya. Jadi kita itu kan pasar terutama itu seringkali mengalami satu lonjakan, tapi pada titik tertentu jenuh dan turun. Nah, pada posisi ini kita memang dituntut untuk agar lebih kreatif bagaimana eksistensi brand kita itu tetap terjaga. Nah, salah satunya mungkin dengan diversifikasi produk, salah satunya, atau menguatkan pada branding di medsos. Media sosial ya, terutama di situ diperkuat, dan hari ini banyak pola
rebranding sih sebenarnya. Ada misalkan kita pakai influencer, endorsement atau apapun lah, nanti itu bisa dilakukan. Jadi konten kreator. Ya, Teman-teman, beliau ini selain sebagai direktur promosi di Kemendes, beliau juga seorang entrepreneur. Makanya kita di sini diskusi bagaimana mengembangkan kopi itu tidak hanya sebagai hanya kita menjual kopi di toko-toko kita sendiri, tapi juga kita terkait tadi tata kelola sama budayanya. Kita juga menjadi petani kopi. Akhirnya supply chain-nya bisa terjaga itu. Banyak. Jadi saran Bapak bagaimana Pak untuk memunculkan persaingan antar, bukan bersaing sebenarnya. Kita kan harus menang dalam sisi branding kopinya. Nah, kekhasan apa kira-kira tempat kita yang bisa nantinya untuk tempat kita yang lebih unggul gitu loh. Akhirnya juga customer banyak gitu. Ya, tentunya kemudian adalah kembali kepada diri kita sendiri. Padahal apa sih kita memiliki keunggulan itu, dan pada keunggulan itu kemudian yang kita harus push betul, sehingga ini menjadi salah satu nilai jual kita. Kenapa orang itu harus ke kafe kita, kira-kira begitu. Nah, saya hanya ingin menambahkan sebenarnya tadi terkait kopi. Saya baru minggu lalu ketemu dengan salah satu binaannya BI di Jakarta itu. Dia itu secara rutin beberapa bulan sekali itu mengirim teh daun kopi. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencoba lebih gitu ya, dan syukur-syukur BI Jember juga menginisiasi untuk mengedukasi entrepreneur di Bondowoso ini sehingga mereka lebih memiliki pemahaman yang luas lagi, jejaring yang lebih luas lagi, sehingga mungkin kan produk-produk teman-teman di sini bisa lebih dipasarkan lebih luas. Jadi ada beberapa kesimpulan teman-teman jadi bicaraan kali ini terkait dengan entrepreneur ya, terutama di bidang kopi. Tadi disampaikan bagaimana kita harus punya kekhasan ya. Tadi daun kopi itu bisa diekspor, mungkin jadikan minuman daun kopi yang kan ada mint gitu. Itu bukan kopi yang tapi sebagai perisa penghias di atasnya seperti mint. Nah, kedua tadi tentang kita juga sebagai entrepreneur kita harus mengetahui juga tata kelola itu. Justru lebih baik juga apabila kita menjadi pembudidaya gitu. Jadi punya kekuatan akhirnya. Jadi luar biasa Pak, hari ini saya dapat banyak ilmu. Pembicaraan singkat ini karena durasinya pendek. Semoga kita semua bisa tetap eksis dengan kan tantangannya luar biasa. Sekian dari kami, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. sukses.